mungkin kurang proaktif pemerintahannya. Kun neremah berdebay, man makasan kuto seku pupuk karena kita nendang bukan jago lobby, akhirnya beri rekareh 500 terjadi kelangkaan pupuk. Solar juga begitu. Makanya kalau pemimpin punya jaringan, punya ilmu, jago lobby, maka mintanya 1000 pupuk, kalau bisa turunnya 1500 pupuk. Itu namanya pemimpin yang cerdas lobbynya. Ini kita akan memilih pemimpin daerah loh ya, bukan memilih pemimpin takmir masjid ini, tapi akan memilih pemimpin daerah. Terus setelah sampian mantap, udah saran Pak Fatah, makle sampian di kata elang gencerna. Kita sekarang sedang menghadapi perang politik. Dalam perang itu pilihannya cuma 2. Jadi pemenang atau jadi pecundang. Menguasai atau dikuasai, mewarnai atau diwarnai, membunuh atau dibunuh. Ning perang niku kun 2 pilihan. Mun piantah mate udah pakai. Ini lagi. Peran politik tujuannya adalah struggle for power, berebut dan mempertahankan kekuasaan. Karena dengan kekuasaan inilah kemudian kita bisa berbuat untuk liya'la'i kalimatillah dan limaslahatil ummah. Rasulullah juga butuh kekuasaan untuk mengembangkan Islam ini. Bekto Kanjeng Nabi tidak berkuasa di Mekah, edot-pedot umat Islam disiksa, ebeng-tabeng, sampai Allah mengajarkan kepada Rasulullah, berdoa dan Muhammad kepada kulit tak ajari, wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rasulullah minta kekuasaan pada Allah, kekuasaan yang menolong. Begitu Allah kasih, maka Islam berkembang. Termasuk berkembangnya Islam, saudara-saudara sekalian, panjenengan untuk orang yang laki-laki ini kan, ini tidak lepas daripada perempuan-perempuan hebat. Ini lagi, maka Pak Fatah tadi bilang, seorang laki-laki yang hebat pasti di belakangnya ada istri yang hebat. Seorang laki-laki yang hebat kemudian jatuh, pasti ada perempuan lain di belakangnya. Terlawah. Makanya perempuan ini bisa mengangkat derajat laki-laki, tapi juga bisa menjatuhkan derajat laki-laki. Makanya perempuan hebat ini luar biasa. Islam tidak akan berkembang secara logika sampai seperti ini sekarang ini tanpa adanya perempuan hebat seperti Khadijah, tanpa adanya perempuan hebat seperti Aisyah, tanpa adanya perempuan hebat seperti Nusaybah binti Ka'ab yang membentengi Nabi ketika perang Uhud. Kita sudah umat Islam sudah kocar-kacir, Nabi terjepit di sebuah gua yang sangat kecil dan dihujani panas sama orang kafir dari atas. Maka yang membentengi Nabi, yang menjadi tameng Nabi supaya Nabi tidak kena panah, ternyata bukan laki-laki, ternyata perempuan yang menjadi tameng Nabi, badannya penuh dengan panah, asal Rasulullah tidak kena panah. Itulah perempuan hebat, Nusaybah binti Ka'ab. Makanya perempuan-perempuan hebat ini, saya bangga Anda mau jadi saksi dari tauhid ada di garda. Belum lagi Khawlah binti Tha'labah yang perempuan kemudian dilecehkan di zaman Nabi, dia lapor protes pada Rasulullah. Allah langsung menjawab protesnya Khawlah binti Tha'labah. Dijawab langsung dalam Al-Quran. Luar biasa ini. Oleh karena itu di Pamekasan ini tidak boleh ada pelecehan pada perempuan. Tidak boleh ada budaya patriarki menjadikan perempuan menjadi perempuan makhluk kelas 2. Tidak boleh. Ini yang kemudian terjadi perkawinan usia dini. Ini yang kemudian terjadi KDRT. Ini yang kemudian terjadi human trafficking, korban trafficking reng bini kita. Karena apa? Kurangnya pendidikan reng bini tek soro sekolah cukup sekolah di tingkat maba. Ini karena dianggap makhluk kelas 2. Oleh karena itu kalau tauhid jadi, kami akan memuliakan ibu dan perempuan. Kami akan mengangkat harkat dan martabat ibu perempuan. Di Pamekasan ini perempuan harus berdaya. Untuk menuju keinginan yang mulia ini, maka satu-satunya jalan kekuasaan harus direbut oleh tauhid.
Betul. Ya. Betul. Dan tauhid sekarang berani berkata, insya Allah kami dan Pak Fatah ini semua, kami punya konsep yang lebih baik daripada paslon-paslon yang lain. Kami boleh mengatakan seperti itu, dan kami boleh mengatakan saya lebih baik. Karena apa? Nabi Yusuf pernah mengatakan juga seperti itu. Ketika raja menawarkan pada orang yang ada di situ, siapa yang bisa mengelola negeri yang sudah hancur ini? Ketika ditawarkan pada menteri-menterinya, Nabi Yusuf ngacung tangan. Sebelum menteri ngacung tangan, apa kata Nabi Yusuf? Qala ja'alni ala khazainil ardh. Inni hafidhun alim. Jadikan saya sebagai bendahara negara. Karena apa? Saya lebih baik daripada menteri-menteri itu. Kenapa Nabi Yusuf berkata demikian? Karena Nabi Yusuf tahu bahwa di menteri-menteri itu tidak ada yang jujur, tidak ada yang amanah, tidak ada yang profesional. Makanya di saat saya melihat kondisi ini, banyak orang yang tidak amanah, tidak jujur, dan banyak orang yang tidak profesional, maka tauhid mengatakan tauhid lebih paham, tauhid lebih profesional untuk mengelola pamekasan lebih baik. Ini harus dikawal oleh saudara-saudara sekalian supaya visi-visi ini tercapai. Siap. Siap semuanya? Siap. Dan supaya sampean tidak sia-sia mengawal kebaikan ini, mari ulang aja mangken panjenengan peloros niat. Jadi sampai panjenengan aniat karena pese, tapi niat pengen mengawal kebaikan. Impian jadi saksi mangken kan itu karena melaksanakan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu semua penegak-penegak keadilan dan menjadi saksi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena cuma saksi yang hebat inilah yang akan menyelamatkan Pamekasan, yang akan menyelamatkan keadilan tetap ada. Maka harus ada saksi yang kuat. Makanya Allah menjamin pahala yang luar biasa kepada para saksi dan penegak keadilan jika melaksanakan tugas saksi ini dengan baik. Saya minta sampean menjadi saksi, jangan karena uang, terlalu kecil karena uang, tapi karena ridha Allah supaya sampean dapat pahala dan fasilitas dari Allah Subhanahu ta'ala. Paham itu? Merek dan urusan Mekasan ini bukan urusan Pak Fatah dengan Pak Mujahid, bukan, tapi urusan kita semua. Ini menyangkut masa depan Pamekasan, masa depan ekonomi masyarakat Pamekasan. Mungkin masa depan kita bersama. Mana tak kun pak kun Mekasan kan itu. Pak Fatah sering menyampaikan APBD Pamekasan ini cuma 2 triliun. 2 triliun ini kan habis neraja. Padahal 60% itu hanya dibuat untuk belanja rutin dan belanja pegawai. 20% itu dibuat untuk kesehatan. 10% itu dibuat untuk 20% untuk pendidikan, 10% untuk kesehatan. Tinggal 10%, 200 miliar saja yang akan dikelola oleh bupati dan wakil bupati. Soro bangun infrastruktur dari Kamma, soro menghadang banjir dari Kadimba, membangun bantuan kepada guru ngaji ini. Mau dipolong 200 miliar dikata cukup kene dulu. Makanya kalau bupati tidak cerdas, tidak mungkin bisa melakukan ini. Maka harus punya bupati cerdas yang punya jaringan yang sangat kuat, yang jago lobby, sehingga kami bupati bisa menarik program-program kementerian semuanya ditarik ke Pamekasan, program-program provinsi ditarik semua ke Pamekasan, dana-dana dekonsentrasi ditarik semua ke Pamekasan, sehingga kita bisa memenuhi keinginan masyarakat Pamekasan dengan kecerdasan bupati, dengan kecerdasan pemimpin. Mungkin neng meloloh tak kuning papun apa pemimpin, pengalamannya tidak punya, jaringannya tidak punya. Nika alamat itu kocu asaran setap. Gimana? Pakun iya meloloh, tinggal tanda tangan tok, tak abid ikelentong di KPK. Hati-hati mencari pemimpin, karena mencari pemimpin itu sama dengan orang mencari jodoh. Sepakat. Kalau kita keliru cari jodoh, penderitaan yang akan panjang sekali akan kita terima. Posetet 5 menit di TPS itu adalah ibadah. 5 menit di TPS itu akan menentukan masa depan 5 tahun Pamekasan ke depan. 5 menit di TPS dan kita menetapkan pilihan ke tahun ini. Insya Allah pilihan ini pilihan yang tepat untuk mengawal Pamekasan lebih baik. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Selamat bekerja.
selamat, mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah. Mari kita bersama-sama, kalau tauhid nanti ditakdir menang, mari kita terus silaturahmi ini tetap terjalin dengan baik dengan seluruh para saksi dan pejuang-pejuang tauhid. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.